Shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan shalom. Selamat sore, selamat beribadah kembali di tempat ini di Gereja Elim Kristen Indonesia Kingdom Celebration. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa dengan mengucap syukur kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi, kepada junjungan kami yang tidak pernah berubah, yang kami sembah, yang kami agungkan. Selama-lamanya hanya Engkau Tuhan, hanya Yeshua HaMashiach yang menjadi perlindungan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena anugerah dan kasih yang daripadamu. Kami ada pada saat sore hari ini. Kami berkumpul bersama pada saat sore hari ini. Dan dengan kasih-Mu yang besar, kami boleh menikmati setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami mengangkat pujian kami bagi nama, persembahan kami. Kami mau berikan hidup kami, tubuh kami, menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi setiap umat-Mu yang merindukan Engkau, bagi setiap umat-Mu yang berseru kepadamu. Oh ya ralaba-laba ya basyik ya ralaba-laba ya basyara laba-laba ya ralaba-taka ralaba-laba ya basyik ya ralaba-laba ya basyara laba-laba ya ralaba-laba ya basyara pujian kami Tuhan Yesus. Kau disenangkan atas setiap pujian dan tarian kami. Terpujilah Tuhan. Mari bersyukur bagi Tuhan yang hidup. Di setiap jalanku
setiap langkahku. Kau gelisah di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalammu sesuai rencanamu. Dalam gelap
Mari kita angkat kedua tangan kita. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Percaya semua umat Tuhan yang hadir di tempat ini diurapi Tuhan Yesus, amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Mari sama-sama berikan nyanyian pujian yang terbaik buat Yesus. Boleh tepuk tangan yang meriah di atas kepala
hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang. Angkat tanganmu dan muliakanlah Tuhan Yesus. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, tepuk tangan yang meriah saudara dikasih Tuhan. Lebih dahsyat lagi kita berikan buat Tuhan Yesus yang terbaik. Yang semangat katakan haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam. Lebih lagi kita mau katakan, saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Bersama kita katakan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Yang percaya Yesus dahsyat katakan yes. Yes. Sekali lagi katakan yes. Yes. Haleluya. Kau dahsyat selamanya ya Tuhan. Mari berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Kau Tuhan kekuatanku,
Yesusku berkata, buat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku berserah, ku mengangkat tinggi panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku berserah, ku mengangkat tinggi panji Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sedikit kesaksian dari saudara kita. Saya berikan waktu dan tempatnya. Shalom, selamat sore. Kalau ditanya tentang kesaksian, sebenarnya kehidupan kita setiap hari itu adalah kesaksian. Tidak perlu kita berkoar-koar ya, tapi kesaksian yang kita hadapi setiap hari itu, apapun yang kita lakukan semua itu kesaksian. Baik yang buruk maupun yang baik ya. Jadi kalau ditanya tentang saya kesaksian banyak sih. Beberapa minggu ini ya, dari tahun lalu dari bulan 2 kemudian terakhir di bulan 11 saya punya musibah yang dimana saya kemalingan sebanyak 3 kali dalam satu bulan 3 minggu, 3 kali kemasukan rumah saya. Jadi selesai sudah, tapi saya cuma bilang sama Tuhan, terima kasih. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih, udah kemalingan, kehilangan barang, ya udah terima kasih gitu. Dan ujiannya Tuhan beri lagi di mana? Waktu di awal Januari, tiba-tiba datang lagi laporan dari Satpol PP yang saya pernah ceritakan di tempat ini bahwa rumah saya disegel, rumah wallet saya disegel di Siantar. Didatangi lagi Satpol PP, mereka berkoar-koar, masuk dari wartawan berkoar-koar. Akhirnya teman saya yang punya rumah wallet tinggal di bawahnya dekat situ didatangin dari Satpol PP, dari kepolisian, kejaksaan, KKN, ini sampai ke pengadilan. Nah, ketika itu saya cuma bilang, Tuhan terima kasih, masalah boleh datang bertubi-tubi. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih, masalah boleh datang. Satu hal yang pasti, jangan kau ambil damai, sejahtera, sukacita dari kehidupanku. Itu permintaan rahmat Tuhan. Dan setelah itu masalah tidak selesai. Tepatnya tadi malam saya dapat kiriman video dari karyawan saya yang di kebun mengenai kebun saya di Palang. Saya beli tanah sama dia. Dia punya prinsip, mungkin menurut saya ya, dan beberapa teman yang beli tanah sama dia juga sama. Kami beranggapan bahwa dia punya prinsip itu SMS. Suka melihat orang susah melihat orang senang. Di situ tadi malam waktu di Palang itu saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, sudah di Palang. Saya tidak mau ribut Tuhan. Saya beri pengampunan. Karena pembalasan itu hak Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku beri pengampunan, aku nggak mau ribut. Ampuni dia dan berkati dia. Saya sebut namanya. Kemudian Tuhan, apalagi Tuhan yang akan terjadi setelah pemalangan ini? Keluarkan Tuhan, lebih banyak lagi, lebih bagus Tuhan. Saya tantang Tuhan, saya bilang beli lagi, kasih lagi. Apalagi yang mau dia kerjakan? Keluarkan lagi. Kenapa? Dengan tujuan seperti itu, Tuhan mau hati kita. Tuhan melihat isi hati kita.
Apakah ketika masalah datang kita mengutukin? Tadi malam waktu saya cerita dengan mama saya langsung marah-marah, dia mengutukin. Saya bilang, "Ma, jangan mengutukin. Kita tidak punya hak untuk mengutukin. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Kita ampuni dia, kita berkati dia, kita doakan dia. Semoga Tuhan memberi yang terbaik buat dia." Percayalah, masalah boleh datang, masalah boleh silih berganti, ya kan? Ketika menghampiri kita, kemana larinya kita? Tahun lalu ketika rumah wallet saya disegel, disomasi, yang saya datang, teman-teman ada hamba Tuhan teman saya, Marga Gulto, langsung bilang sama saya, "Brother, perlu nggak saya telepon teman kita yang wartawan di Siantar yang lebih senior supaya menegur dia?" Jawaban saya cuma satu, nggak perlu. Saya punya Tuhan. Saya bilang saya punya Tuhan. Saya cuma berlutut. Saya nggak perlu minta bantuan dari masyarakat, dari orang lain. Karena apa? Ketika kita mengandalkan orang lain, kecewa. Belum tentu jawabannya dia bisa selesaikan. Sepupu saya, wakil ketua Nasdem Tebing Tinggi, dia bilang sama saya, "Mau nggak saya telepon sama teman saya, ada 2 orang di DPR di Siantar dari fraksi Nasdem." "Oh, nggak usah," saya bilang, "nggak perlu. Saya nggak butuh," saya bilang. Bukannya sombong, saya nggak butuh. Yang saya butuh Tuhan. Saya andalkan Tuhan, saya berdoa, saya berlutut. Saya nggak minta kok bantuan dari manusia. Karena apa? Nanti ujungnya kecewa. Belum tentu selesai. Yang ada adalah makin melebar. Makanya kita berdoa. Jadi teman-teman, kalau ada masalah, ingat firman Tuhan, datang ke hadapan dia, berlutut. Karena kan orang benar itu kan kalau kita berjalan dengan Tuhan, ya kan, kita menabur sambil mencucurkan air mata, kita akan mendapatkan berkas-berkasnya. Saya menerima berkas-berkasnya. Jadi itu yang saya pegang. Maka ketika masalah datang, saya cuma bisa berlutut. Saya bilang, "Tuhan, terima kasih." Tadi malam saya bilang, "Tuhan, apalagi ini Tuhan? Masalahnya apalagi setelah dipalang? Apalagi Tuhan? Keluarkan Tuhan secepatnya, keluarkan, terus keluarkan Tuhan." Saya malah makin, istilahnya bukan menantang, ya. Saya bilang, "Tuhan, apalagi? Silakan Tuhan, keluarkan lagi." "Nggak apa-apa Tuhan." Apa yang akan keluar lagi? Karena semakin dia keluarkan itu, semakin saya berpikir satu hal. Ini adalah Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan. Satu jalan ditutup, Tuhan akan buka 1000 jalan. Jadi kita jangan takut. Nah, jadi tadi malam kebetulan saya dapat satu rema ya. Amsal 30 ayat 39. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbung akan terisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemeramu akan meluap dengan air buah anggurnya." Ini yang saya dapat. Terus saya dapat lagi satu lagi, Amsal 10 ayat 22. "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Jadi ini benar. Berkat Tuhan. Masalah boleh datang. Masalah boleh datang, boleh silih berganti. Tapi satu hal, itu berkat. Masalah juga berkat. Berkat yang dimana Tuhan izinkan kita untuk mendewasakan kita. Dan satu hal yang pasti, masalah datang itu Tuhan mau hati kita. Dia proses kita. Dia benar-benar proses. Dia mau lihat apakah kita benar-benar mencari dia atau mencari pertolongan dengan manusia. Alkitab mengatakan berharap pada manusia kan sia-sia, mengecewakan. Makanya kita harus dapat perkenanan Tuhan. Jadi waktu bulan 12 kemarin akhir, kebetulan hamba Tuhan di gereja berbicara tentang kuatkanlah hatimu, ya kan? Hai jiwaku, ya kan? Mengapa kau gelisah? Nah, itu aku dapat remanya seperti itu. Dan kemudian saya dapat lagi kiriman dari teman-teman di WA. Ayatnya sama, intinya sama. Kemudian saya pas buka TikTok juga ada hamba Tuhan lagi berbicara tentang seperti itu. Kemudian dapat lagi di Instagram, saya buka hamba Tuhan berbicara seperti itu, dan di situ saya bilang ini rema bagi saya.
kuatkan hatimu. Dan hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Nah itu yang terjadi beberapa hari ini. Terus kemudian dapat lagi WA di awal Januari, dapat lagi satu rema, yaitu ketika itu mengenai pengampunan. Saya tanya Tuhan, Tuhan apa sih pengampunan Tuhan? Siapa sih yang mau saya ampuni? Saya bilang, saya sudah mengampuni Tuhan, saya benar-benar mengampuni. Dan ternyata Tuhan tegur saya. Ada suara hati mengatakan begini, kamu belum mengampuni sepupu kamu yang sudah meninggal. Kamu belum dengan hati yang ikhlas. Kamu masih menyimpan amarah. Saat itu saya bilang, Tuhan ampuni saya kalau memang saya belum mengampuni. Tapi ingat saya sudah mengampuni. Dia bilang tidak, kamu masih sering perkatakan dia walaupun dia sudah meninggal. Di situ saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya tidak akan perkatakan dia lagi. Dan dari situ saya beri pengampunan. Tiba-tiba tadi malam saya dapat WA lagi video bahwa dia dipalang. Nah, rema itu berkata ampuni. Makanya saya bilang, oh ya udah saya mengampuni. Saya doakan dia, saya ampuni. Padahal saya beli tanah sama dia. Sampai jalan itu dia izinkan saya lewat. Kalau tahu saya dari awal bahwa saya tidak dapat akses jalan, saya tidak akan beli tanah itu. Padahal masih hubungan saudara dengan saya. Ya sudah, saya ampuni. Tadi malam saya bilang, saya ampuni Tuhan. Saya berdoa, saya berlutut, saya bilang, Tuhan saya ampuni Tuhan. Saya ampuni dia. Nah, itu yang Tuhan mau. Hari ini, ini anak-anak Tuhan ketika disakiti. Aku mengampuni, aku benar-benar mengampuni. Mulut, tapi hati belum tentu. Ketemu orangnya, kadang-kadang bisa, maaf kata, meludah. Kenapa? Kalau sakit Tuhan. Tapi Tuhan izinkan. Tuhan izinkan kita mengalami proses seperti itu. Karena Tuhan mau murnikan hati kita. Tuhan mau kita hati yang benar-benar hancur di hadapan dia. Datang berlutut, menangis kalau bisa. Tuhan senang hati yang seperti itu. Tuhan senang dengan hati seperti itu. Kita datang berlutut, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Jadi kita mengampuni, kan doa Bapa kami mengatakan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Kita mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni kita. Hari-hari ini anak-anak Tuhan, sudahkah kita benar-benar mengampuni? Mungkin ada teman-teman yang pernah tersakiti oleh orang tuanya pribadi. Saya boleh dikatakan tersakiti dari papa saya, almarhum papa saya. Saya dari umur 4 tahun udah ditinggalin. Dia tidak peduli saya, dia tidak peduli mama saya. Tapi saya mengampuni. Sampai dia menikah, telepon saya mau nikah, boleh enggak? Dia bukan bilang tanya, dia tidak boleh atau tidak, tapi saya mau menikah. Saya bilang silakan, karena itu keputusan dari dia. Saya puji Tuhannya dia ada yang menemani dia di masa tuanya, saya terima. Saya bilang oke. Saya kirimin dana buat dia nikah, karena kehidupannya lumayan susah. Dan setelah itu punya anak satu, udah SMA kelas 1. Nah, berselisih dengan anak saya cuma selisih 3 tahun. Anak saya SMP kelas 1, anaknya SMA kelas 1. Nah, ketika dia meninggal, saya bawa mama saya. Saya bilang mama saya, kita ampuni mah. Tuhan udah ngajari kita ampuni, kita berangkat. Waktu dia meninggal jam 4 pagi, sebelum jam 4 pagi lah, jam 3 berapa gitu. Telepon, HP saya silent, nggak terangkat. Karena saya silent mau tidur kan. Tante saya ditelepon. Tante saya telepon mama saya bangunin saya. Apa kamu sudah meninggal, gimana? Ya sudah, berangkat kita. Saya bilang, jam 4 pagi saya bangun, saya mandi. Jam 5 saya persiapan berangkat ke Bandara Kuala Namu. Saya cari tiket pesawat jam 8.45 saya berangkat ke Kulon Progo di Jogja. Saya bilang mama saya ampuni. Mama saya orang tersakiti. Mama saya tersakiti, tapi saya bilang ampuni mah. Itu bagian dari kita berserah sama Tuhan. Ampuni. Mama saya mengampuni. Dan ketika saya dan mama saya menghadiri, walaupun saya tidak sampai pemakaman ya, papa saya itu meninggalnya dikubur secara muslim. Tapi dia sendiri berbicara dengan saya pada tahun 2019 Desember di akhir. Saya masih ingat
waktu dia dalam keadaan koma, sudah tidak sadarkan diri, istrinya nelpon saya dengan istri saya berangkat ke sana, dan saya sampai, papa saya udah sadar, dan dia megang satu kitab, Alkitab warna biru, Gideon, Perjanjian Baru, dan dia bilang, saya percaya Tuhan Yesus dan saya sudah dibaptis, dan kita tidak permasalahkan lagi mau dikuburkan secara Muslim, mau secara Kristen, itu tidak ada urusan lagi. Yang penting hati papa saya sudah terima Yesus, ya sudah, saya percaya dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, makanya saya tidak perdebatkan ketika itu meninggalnya hari Jumat, saya pun baru tahu. Saya begitu sampai di Bandara Kulon Progo itu jam 11, istrinya telepon saya, dia bilang gini, itu papa mau dikuburkan, udah mau dikuburkan. Loh kok cepet banget. Saya bilang saya belum sampai, karena secara Muslim di hari Jumat nggak boleh ada jam 12. Oh ya sudah, silakan Bu, kubur aja, nggak apa-apa, dikuburkan saja. Saya datang sudah jam 3 lewat. Perjalanan dari Kulon Progo ke tempat rumahnya istri papa saya itu lebih kurang 5 jam. Saya sampai jam 3, kemudian saya sampai ke penguburan, mereka udah bikin namanya taklilan malamnya. Saya hadir dengan mama saya. Saya hadir. Saya bilang, wah ampuni, nggak usah diingat lagi. Jadi mungkin teman-teman ada yang tersakiti oleh papa dan mamanya, ampuni. Bila perlu selagi masih hidup, datang minta ampun. Walaupun orang tua yang salah ya, kadang-kadang orang tua yang salah kan, tapi kita sebagai anak ampuni, datangin, Pak, Ma, saya minta maaf kalau saya punya salah. Basuh kakinya, bila perlu cium kakinya. Rasanya sih berat ya, tapi itulah kita anak Tuhan. Tuhan Yesus, saya pernah merenungkan tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kenapa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Padahal Tuhan Yesus Tuhan loh, guru mereka loh. Istilahnya kalau kita bicara tentang guru itu orang yang dihormati. Kenapa harus Tuhan Yesus yang turun membasuh kaki murid-muridnya? Kenapa? Tuhan mau mengajari kita tentang kerendahan hati. Hari-hari ini anak Tuhan di mana kerendahan hatinya? Kalau ada masalah dengan teman juga, nih, walaupun teman kita yang salah, datangin dia. Bro, sis, mohon maaf kalau saya salah. Minta ampun, maafin dia duluan. Tidak perlu sampai dia yang minta. Karena dengan cara begitu Tuhan akan tingkat-tingkat lalu dibukakan, berkat akan dicurahkan. Penghalang dari berkat kita adalah dosa kita, kata kitab. Di mana kita hari ini, anak-anak Tuhan? Sudahkah kita benar-benar mengampuni? Sudahkah kita benar-benar maafin? Jangan hanya di mulut, tapi di hati. Di hati itu yang paling penting. Datang, hampiri. Gak usah malu. Minta maaf dulu. Walaupun kita gak salah. Datang, ampuni. Jadi hari-hari ini Tuhan mau melihat hati anak-anaknya. Tuhan mau lihat hati dari anak-anaknya. Datang dan minta ampun. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Sekian kesaksian saya. Semua diberkati, amin. Biarlah kesaksian dari saudara kita itu menjadi kekuatan buat kita sehingga kita percaya kepada Tuhan selalu ada jalan keluar, amin. Haleluya. Tidak saja kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian sembari kita memberikan persembahan kita. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan
Bapa yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Kami bersyukur Engkau sudah mengampuni dosa kami, dan kami juga mau belajar mengampuni orang yang bersalah pada kami. Segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagimu di tempat maha tinggi. Ambil alih otoritas ibadah ini ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, dari awal sampai selesainya. Haleluya, haleluya. Dan diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, silakan kasih Yesus. Salam buat semua. Selamat sore buat saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Langsung saja kita buka kitab Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ya, bagaimana nanti kita akan belajar dari firman yang menjadi manusia, ya. Dan kita juga belajar bagaimana bersikap sebagai orang yang sudah diampuni, orang yang sudah dipanggil dan dipilih. Jadi ada yang harus kita atur, ya. Hubungan secara vertikal berarti hubungan kita dengan Bapa kita yang di sorga. Dan hubungan secara horizontal, hubungan kita dengan Bapa secara jasmani, dengan teman, dengan rekan bisnis, dengan sahabat. Apalagi dengan satu tubuh yang dipimpin oleh Kristus Yesus. Itu ada, yuk kita baca. Ayat yang pertama sampai 12, Markus pasal 2. Yuk, yang dapat katakan amin. Yuk, yang pria yang ayat 1 bisa. Karena yang diciptakan pertama pria kan. Ada yang pria masih di sini? Amin. Dua-dua ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ya, ayat keduanya, wanitanya. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilap tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Haleluya. Desa Kefar Nahum. Kefar desa Nahum terdapat di Palestina saat ini ya. Oke, ini kota yang sesungguhnya desa yang sangat disukai Tuhan dan banyak mujizat yang terjadi. Salah satunya di rumah ini sedang terjadi persekutuan. Apa artinya? Ada sesama manusia yang ingin menikmati firman Tuhan. Karena yang menyampaikan itu adalah firman yang keluar dari Yahweh, Elohim Yahweh, yang menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus Kristus. Nah, jadi apapun yang terjadi pada saat itu adalah ingin diberitakannya kerajaan surga.
ingin disampaikannya kasih Bapa itu kepada umat manusia, baik yang sakit, yang sehat, yang kaya, mau yang sederhana sekalipun, yang pintar mau sampai profesor sampai si dodoi, kan? Dia tetap mengasihi umat manusia, tidak memandang latar belakang, tidak memandang tingkat ekonomi. Nah, terjadi satu pria ini yang sakit, kita nggak tahu latar belakangnya bagaimana. Yang pasti latar belakangnya adalah dia orang lumpuh. Berarti orang lumpuh tidak bisa berkarya, tidak bisa bergerak sebagaimana saudara dan kita semua bisa melakukan segala sesuatunya. Dia perlu bantuan orang, dia perlu belas kasih manusia maupun terlebih belas kasih Tuhan. Karena dia sedang sakit dan lumpuh. Saya pernah 6 bulan lumpuh di kursi roda. Waktu tensi sekitar 200, demam tinggi, ya, gula 300 lebih. Aduh, pokoknya seperti mayat hidup. Semua masuk, sonde masuk, impus masuk, ya. Apalagi wayar-wayar, saking saya sudah alami kecacatan. Saya lihat sudah gelap dunia, saya cabut semua impus, sonde, wayar-wayar di dada, ya kan. Akhirnya dibawa lagi ke Penang. Begitu juga saya sadar, entar saya suntik mati katanya. Bahasa gimana saya, entah apa itu kan. Suntik memang, ternyata morfin, tertidur saya, morfin ya kan. Nah, mamba, enggak sadar lagi. Dimasukkan orang itu lagi impus, begitu terusnya. Akhirnya ketika bangun lumpuh, semua di tempat tidur, pipis, dan sebagainya semua di tempat tidur, semuanya hancur. Yang dibangun babak belur. Yang diperlukan belas kasih manusia, sombong masih ada. Saya yakin bisa terus berjalan. Terapi ya. Apa yang terjadi? Pertumbuhan kesehatan lambat. Karena saya mengandalkan obat-obat dokter, saya mengandalkan terapi, seharusnya kita mengandalkan Tuhan. Nah, karena mujizat ada tipenya. Saya kasih dalam satu, mujizat langsung terjadi seketika karena banyak orang buta melihat langsung ketika bertemu dengan Yesus. Bartimeus, anak yang tidak diharapkan. Yang lumpuh juga bisa langsung seketika. Tapi ada model yang kedua, mujizat bertahap, mujizat kreatif katanya. Bisa juga melalui obat-obatan medis, bukan obat-obatan terlarang. Haleluya. Nah, orang lumpuh ini tidak bisa menggapai, tidak bisa bertemu dengan Yesus yang ada di dalam sebuah rumah. Apa yang dia bisa lakukan? Dia tidak berdaya. Tapi lihat poin yang pertama, tingkatkan kepedulian. Satu di kanan, tingkatkan kepedulianmu, belas kasihmu kepada orang yang membutuhkan. Nah, orang lumpuh tidak bisa sampai ke dalam sebuah ruangan dan bertemu dengan Yesus. Dia memerlukan 4 orang, berarti ada 4 orang yang punya belas kasih. Saudaraku, 4 orang menggotong. Kalau model budaya mereka, ini rumah, ada tangga di samping. Jangan saudara pikir pakai apa, dia pakai damkar itu kan? Enggak juga, saya pikir juga gitu awalnya. Rupanya ada tangga budaya mereka rumah. Ya, tangga di luar, angkat. Nah, bagaimana bisa terangkat? Ada orang yang mempunyai nilai-nilai kepedulian, belas kasih agar saudaranya ini, temannya ini, sahabatnya ini bisa bertemu dengan Yesus. Dari poin kedua apa? Ada unity. Katakan kiri kanan, mari kita bersatu ulang. Mesti ada kesatuan. Indonesia juga mengatakan TPRI, ingat TPRI, menjalin persatuan dan kesatuan. Biar bertumbuh cepat, kita harus mempunyai nilai-nilai kesatuan. Ibadah ini, gereja ini akan bisa bertumbuh jika kita tidak punya kesatuan di tempat ini. Kita harus satu visi, satu misi dari kerajaan sorga. Tidak bisa visi saudara bawa, visi saya tekankan, misi saya tekankan. Harus semuanya mempunyai kesatuan, baru bisa terbangun segala sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi di tempat ini, di kota ini, dan di bangsa ini, sehingga penuaian terjadi beraksa-aksa. Yang percaya katakan amin. Kita harus bersatu. Saya perlu saudara, saudara perlu saya, enggak juga ya. Perlu juga itu saling mengasih ide.
saling membangun, saling mendoakan. Kita manusia memerlukan manusia karena kita adalah manusia makhluk sosial. Jadi yang lumpuh ini tak akan bisa mengalami sesuatu yang begitu diharapkannya. Jika ampat temannya ini, ampat saudara ini, ampat sahabatnya ini, entah ampat tetangganya juga, mengangkat dia dan membawa dia untuk masuk ke dalam ruangan di mana ada firman yang menjadi manusia, di mana ada sesuatu pribadi yang berkuasa di bumi maupun di surga. Orang semua sedang terpaku menikmati kalimat demi kalimat yang dilontarkan, membangun jiwa-jiwa yang gersang ketika Yesus berkata-kata, membangun jiwa-jiwa yang sedang apatis, yang pesimis menjadi orang-orang yang optimis ketika mendengar perkataan Yesus, firman itu. Yang terjadi saat orang lumpuh ini diletakkan di hadapan Yesus, semua harapan orang lumpuh ini diserahkannya, diletakkannya di kaki Yesus. Jadi poin yang ketiga, ada persoalan serahkan semuanya di kaki Yesus. Katakan kiri kanannya, serahkan di kaki Yesus, bukan di kaki bosmu, bukan di kaki jenderal, ya, bukan di kaki gubernur. Ya. Haleluya. Karena jika seseorang mengharapkan bantuan kepada manusia, maka dia akan kecewa dan mengerikan. Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, Pak. Masa mengandalkan Tuhan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yeremia mengatakan, bukan Rudi Siregar. Sulit memang kalau kita bisa bersoal dengan pemerintah. Wah, kalau kita bisa bersoal sama wali kota, kok bisa kita adu dia sama gubernur, kan? Kita cari channel kita gubernur, kan? Kita ada lagi bermasalah sama Kapolres sampai kau cari mah? Kapolda, kan? Sama Kapolri, kan? Surat, kan? Saya itu, saya surat waktu persoalan 2013. Apa yang kita cari? Manusia kecewa. Ujung-ujung minta 50 juta juga untuk mengawal posisi, ya, dari lelang. Karena sibuk turun tadi surat di Polda, surat di Kabid Propam, surat di Kapolri, turun jadi 20 juta. Baik, tak juga duit. Mungkin kalau saat itu saya full mengandalkan Tuhan, bisa jadi semuanya gratis. Apalagi zaman sekarang, kan, no justice no viral, no viral no justice. Tadi Pak Pastor ngomong dari LA tadi pagi malam, tak no viral no justice ya. Udah viral pun nggak tegakkan juga keadilannya. Salah satu MKC dan sebagainya. Ketika mereka menyampaikan Injil, maka mereka menikmati hukuman. Bayangkan, penjahat lenggang kangkung, udah jelas-jelas ponis, dia bisa nonton tenis di Singapura, di Australia. Ngerikan? Dia sudah ponis di pengadilan ingkrah, masuk selnya ada AC, ada spanya lagi, separoh, ada lagi, ada orang salahnya datang, Pak Jono Andrian gitu, ya, orang salah mungkin, ya, lengkap. Mengerikan, bukan? Sementara orang yang menyampaikan Injil Kristus, yang bisa menyelamatkan umat manusia, yang bisa menyembuhkan, membebaskan, melepaskan, malah ditangkap. Kita harus tetap berdoa. Ya, siapa dan amin? Berdoa agar semua hukum di Indonesia ini tajam ke atas, tajam ke bawah, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pejabat tuh bos, kita harus cincai-cincai, ya, resiko besar kalau kita melawan. Bisa kita dipindahkan ke Pulau Nias, ya, non job, ya, kan? Aja. Kayak teman saya dibuang ke Nias, dia, mana kau pindahkan bang, kan? Si Bolga padahal dari ke Nias padahal dibuang. Kasus dia. Ada. Nah, kembali lagi setelah orang lumpuh ini diletakkan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memperhatikan dengan penuh belas kasih, mercy, masgulah hatinya. Apa yang terjadi? Coba baca yang ke 10. Ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu.
Firman mengatakan, tahukah saudara, tahukah kita semua anak manusia bisa mengampuni dosa. Dosa inilah memisahkan kita dengan Elohim, Yahweh pencipta langit bumi dan isinya. Dosa inilah membuat kita mendapatkan sakit penyakit. Dosa keturunan membuat engkau banyak masalah, selalu hopeless dan sebagainya, kerugian demi kerugian. Tapi juga jangan salahkan selalu iblis. Tindakan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan bisa juga mendatangkan kerugian belalang pelahap. Tindakan yang kita kurang memprioritaskan pekerjaan Tuhan bisa juga mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Saya alami itu. Saya lebih penting harus survei biar bisa besok cek bersih ke BPN, ya kan? Masuk ke notaris TKN. Rupanya apa terjadi? Utang 1,4 miliar, bukan main-main. Istri saya pun jengkik, rambutnya udah ada uban rambutnya semua. Udah uban rambut rumah? Belum ya? Rambut saya yang berubah. Memikirkannya dia, haleluya saja katanya. Berlutut, amin. Berlutut saja dia untuk memikirkan itu semua. Mau lari dia, lari di tempat. Hanya Yesus Kristus yang bisa mengampuni seluruh dosa kita yang percaya, katakan amin. Hanya darahnya yang bisa membersihkan, menolong, melindungi kita dari semua upah dosa, kutuk dosa, kutuk keturunan. Tidak bisa dibayar oleh darah lembu 100 ekor sekalipun Bapak Ibu. Mau lembu merah, mau lembunya warna merah, kuning, hijau kayak bendera Jamaika, nggak bisa. Yang bisa hanya darah Yesus. Yang bisa hanya perkataan Yesus yang bisa melepaskan dosa dan sakit penyakit yang ada di hadapannya. Orang lumpuh ini tidak meletakkan persoalannya di tempat yang salah. Dia meletakkan pada tempat yang tepat. Mari kita juga belajar. Poin yang ketiga, meletakkan persoalan kita semua di kaki Yesus Kristus. Gak guna kita andalkan uang kita yang seberapa tuh. Ya, orang kaya ada yang lebih kaya. Kita gunakan andal pejabat-pejabat. Karena kita andalkan jenderal kaya. Jangan-jangan kaunya Kapolri. Ya kan? Kapolri jangan-jangan Pak Prabowo kawannya. Orang grid dia kan. Jangan-jangan. Ya? Maka berat kalau kita dengan manusia. Tapi jika kita mengandalkan Tuhan yang raja di atas segala raja itu, pertolongannya tidak pernah terlambat, tepat waktu. Haleluya. Orang lumpuh ini akhirnya mendengar perkataan Yesus. Dosamu diampuni, bangkitlah. Lalu apa? Dilakukannya tidur lagi. Kata Yesus, tidak, bangkitlah dan angkat tilammu. Berarti ada tanggung jawab kita. Orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, orang-orang yang sudah disembuhkan sakit penyakitnya, orang-orang yang sudah diberkati mempunyai tanggung jawab. Sebagai umat-umat yang sudah dipanggil dan dipilih. Haleluya. Tanggung jawab. Kita baca yang 11-12 ya. Saya undang Presiden Osi. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Lihat. Bangkitlah, angkat tilammu dan pulanglah. Mari kita kembali ke cara pikir yang ada di Yesus Kristus. Kita kembali ke jalan yang benar. Jika saudara yang lalu-lalu mulai berjalan sepertinya mendekat pada Tuhan, ternyata sudah menjauh dari Tuhan. Kita lebih memprioritaskan hal-hal yang bersangkut paut dengan duniawi. Kita butuh mati. Amin. Tapi kita jauh lebih butuh Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Kita jauh lebih membutuhkan pembelaannya dan pertolongannya.
maka yang ajaib akan terjadi. Dr. Maisa Profesor John Jane ya, dari Mesir mengatakan sepertinya kecil harapan. Dr. Maisa mengatakan tidak ada harapan saya untuk berjalan 2006. Ternyata karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan, saya berjalan. Meskipun waktu saya angkat tongkat saya dalam nama Tuhan Yesus, istri saya mengawal di kiri, saya rupa belok ke kanan, akhirnya masuk ke parit, dan kami ditariklah sama bapak-bapak. Jam 5 pagi latihan. Langsung terus saya perkataan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saya hanya memakan obat hanya sekedar untuk memenuhi aja sebagai ya instruksi dokter deh. Jadi saya percaya kuasa firman, kuasa doa jauh lebih besar daripada obat, daripada usaha-usaha yang sedang kita lakukan. Percaya kan, amin? Usaha yang kita lakukan akan membuahkan hasil 160, 30 kali lipat jika Tuhan kita libatkan. Jika Tuhan kita libatkan, maka akan terjadi yang tidak pernah kita pikirkan. Yang percaya kan, amin? Amin. Saya undang Bapak berdiri. Haleluya. Sekalipun belum tak berpindah, namun ku tetap bersuka cita melayakan Engkau. Yes, ya Rabbi tasyarabana. Semua boleh menutup matanya. Kita nikmati kehadiran Tuhan. Bebaskan yang terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita nikmati ini yang berkenan. Kaulah sumber harapan kami. Kami ingin bangkit, berjalan dan kembali ke jalan yang benar. Memprioritaskan kerajaan Tuhan. Kasih Yesus, Kau tolong kami. Kau menolong hamba-Mu, menolong anak-Mu, pemuda-pemudi, keluarga-keluarga dari persoalan yang sedang mereka hadapi. Jika Engkau yang menemani kami, siapakah yang akan menjadi lawan kami? Kami akan terkumpul sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jika hari ini saudara ingin lagi berkomitmen, saudara lebih memperdulikan orang yang membutuhkan,
lebih meningkatkan lagi rasa hibah, kepedulian buat orang yang membutuhkan. Kau boleh mengangkat tanganmu jika kau ingin lebih lagi dipakai Tuhan. Jika hari ini saudara ingin berjanji, ingin meletakkan seluruh persoalanmu ke dalam tangan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bahwasanya kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada apapun. Saudara boleh mengangkat tanganmu. Jika hari ini saudara ingin bangkit dan berkarya dan menceritakan Injil Kristus Yesus pada jiwa-jiwa terhilang, engkau boleh mengangkat tanganmu. Sebuah persoalan pasti bisa kita hadapi jika Yesus Kristus menyertai kita. Haleluya. Walaupun gunung itu tak Datanglah kerajaanmu. berpindah, percaya Engkau yang menjadi pembela agung kami. Saya meneguhkan, melepaskan pertanianmu dalam nama Tuhan. Haleluya. Kau berjalan lurus beserta kami, Bapa. Sekarang dengan segenap hatimu, dengan firman, sekalipun. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya punya kuasa. Sekalipun udara dan badai, mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Katakan dengan sepenuh hatimu, dengan lembut saja. Ya Rabbah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kaya, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Baru saja Tuhan kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu yang baru saja kami dengar dapat kami laksanakan, dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang baru saja memberitakan firman-Mu, Pastor Rudi Siregar. Engkau yang memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Berkat-Mu tercurah di atas keluarga mereka. Engkau yang memberikan kekuatan
kekuatan, kesehatan dalam mereka menjalankan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Engkau Tuhan yang memberkati, tangan-tangan yang memberi. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Kita angkat lagu pujian kita, Pilihanku. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Mari sama
dahsyat, nama yang menyelamatkan. Haleluya. Mari kita dalam doa. Terima kasih Yesus Kristus, Engkau sudah membebaskan kami dari segala dosa. Engkau sudah memberi pengharapan bagi kami, dan kami memberi kekuatan yang ekstra yang Kau berikan untuk menghadapi setiap masalah. Engkau juga melindungi dan berkati semua anak-anak-Mu. Kau bela mereka di setiap studinya, setiap bisnisnya, di setiap pelayanannya, dan apapun sedang mereka lakukan, biarlah semua satu tujuannya, yaitu untuk berkarya bagi kerajaan sorga. Biarlah kami lebih memprioritaskan pelayanan Tuhan daripada hal duniawi, karena kami percaya kerajaan sorga sudah lebih dari cukup bagi kami. Damai, sejahtera, dan sukacita tidak bisa kami tukar dengan apapun. Biarlah terus Kau berjalan bersama kami, Aba Bapa, menyampaikan kasih-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang melepaskan. Haleluya. Pastilah Engkau memberkati aku merubah-rubah. Bersama Yesus Kristus ada pastilah. Doa Yesus para murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah pandangmu dan bukalah hatimu. Terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, kasih manis, kasih yang menyelamatkan umat manusia. Anugerah begitu indah dari Elohim Yahweh, pencipta langit, bumi dan isinya. Terimalah hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Yesus Kristus bagi kita semua. Raja damai, Raja di atas segala raja itu. Dan terimalah buat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya, sama-sama katakan amin.